اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai umat yang beriman, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita duduk sejenak untuk kita tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah, saling berpesan-pesan untuk senantiasa menetapi kebenaran, kesabaran, dan saling berpesan-pesan untuk bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Dan tentunya tidak kita ragukan bahwa majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di sana. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasul, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah bersabda, "Hilakul dzikr." Taman surga adalah majelis yang dengannya kita diingatkan dengan ayat-ayat Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah majelis ilmu.
Nah, dan sebagai bentuk pengamalan terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucap syukur jazakumullahu khairan atas segenap pengurus Masjid An-Nur dan semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan, sebagai pertemuan yang dengannya kita bisa merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang dengannya tentu saja kita harapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema pembahasan kita pada malam hari ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan ba'dal isya sedikit, yaitu bagaimana agar ilmu berbuah iman. Ini pembahasan yang cukup panjang sebenarnya, tapi dengan waktu yang ada insyaallah taala kita berusaha untuk meringkasnya. Karena pembahasan terkait masalah ilmu adalah pembahasan yang sangat luas. Dan para ulama kita walhamdulillah menuliskan terkait dengan ilmu ini, baik dari sisi fadailnya, baik dari sisi mafatihnya, dan selainnya. Dari cabang-cabang pembahasan ilmu itu sangat banyak. Nah, tentu terkait dengan ilmu, keutamaannya mungkin sangat sering kita dengarkan, baik dalam Al-Quranul Karim maupun hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak terkait dengan keutamaan ilmu itu, yang mana dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat seorang hamba dengan sebab ilmu ini. Makanya pernah diceritakan tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengangkat seorang gubernur yang beliau tempatkan di kota Makkah. Kemudian Umar memanggil gubernur ini. Otomatis beliau menempatkan seseorang sebagai penggantinya sementara di kota Makkah. Maka datanglah gubernur ini menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar lantas bertanya, "Aku panggil kau ke sini, terus siapa yang menjadi penggantimu untuk memimpin kota Makkah sementara ini?" Kata orang ini, Ibnu Abza. Yang menggantikan posisiku sekarang adalah seorang yang bernama Ibnu Abza. Umar lantas bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Dijawab, "Maula min mawalina." Dia itu adalah seorang maula, bekas budak dari budak-budak kami. Tambah heran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa-bisanya kau jadikan mantan budak sebagai pemimpin, bagaimana bisa? Kata orang ini, "Ya Amirul Mukminin, huwa hafidhun bi kitabillahi wa alimun bi ilmil faraid." Wahai Amirul Mukminin, betul dia adalah bekas budak, tetapi dia hafal Quran dan dia menguasai ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta warisan. Maka mendengarkan itu Umar langsung mengatakan,
Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab Quran ini suatu kaum, dan Allah rendahkan juga dengan sebab Quran ini kaum yang lain. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat orang itu dengan ilmu agama. Nah, maka sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yang menjadi syahid terhadap hadis tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman, di samping keimanannya dia juga berilmu, Allah angkat lagi beberapa derajat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita tuntut. Sehingganya Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya, asalkan benar niatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, seorang yang ingin mendapatkan keutamaan ilmu, maka yang harus dia miliki yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlaskan niat kita. Apa tujuan kita datang ke tempat ini? Apa maksud kita datang ke majelis ilmu ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk belajar, untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita. Karena kita adalah orang yang tidak tahu. Nanti diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, barulah kita tahu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang diberikan ilmu dan orang yang cinta kepada ilmu, tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada orang itu. Hadits Muawiyah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia. Allah akan berikan kefaqihan kepada dia di dalam urusan agama. Ulama mengatakan mafhum mukhalafah dari hadis ini, bahwa orang yang tidak Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Makanya orang yang belajar itu harus punya target, Pak, di dalam menuntut ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lil khairi wa la takun khamisan. Kata beliau, jadilah kamu orang yang berilmu, di bawahnya sedikit, atau orang yang mau belajar ilmu, di bawahnya lagi, atau dia mau mendengarkan majelis ilmu, dia simak itu tentang ilmu, nasihat-nasihat ilmu. Au muhibban lil khairi, atau paling tidak dia cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan sampai kalian menjadi orang yang kelima. Nah, orang yang kelima ini dia bukan alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan majelis ilmu, tidak mau menghadirinya, tidak cinta lagi kepada ilmu. Nah, inilah orang yang jahil. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kejahilan. Sebab kejahilan ini jamaah sekalian, dia merupakan asal dari semua keburukan. Karena sebab kejahilan ini, tidaklah seseorang itu terjerumus ke dalam kekufuran, ke dalam kemusyrikan, ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, kecuali akarnya, sebab muasalnya adalah karena kejahilan dia. Maka kejahilan adalah perkara yang tercela.
Sampai kata ulama, cukuplah yang menunjukkan kejahilan itu. Jahil itu adalah kejahilan yang tercela. Orang yang jahil saja tidak mau Pak dikatakan orang jahil, padahal dia jahil itu. Tapi kalau dikatakan jahil tidak mau dia. Nah, apalagi seorang muslim, seorang mukmin dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, agama yang ilmiah. Islam itu agama ilmiah yang segala sesuatunya bisa dibuktikan dengan dalil. Makanya betapa haramnya orang yang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Orang yang berani mengada-adakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu terhadapnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim, Pak, beliau mengatakan bahwa dosa yang paling besar secara mutlak adalah at-taqawwul 'alallahi bila ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Beliau berpendapat seperti itu. Dosa yang paling besar berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sebab kenapa? Sebab tidaklah terjadi kesyirikan kecuali karena kejahilan. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an tusyriku billahi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, hanyalah Tuhanmu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa dan pelampauan batas tanpa hak. Dan Allah juga mengharamkan kepada kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya. Kemudian lihat yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tanda kiamat tatkala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intasyaral jahal, tersebar yang namanya kejahilan itu. Apalagi tatkala orang jahil diangkat sebagai seorang mufti, yang dia ditanya kemudian dia menjawab dalam urusan agama tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dada-dada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Oleh karenanya wafatnya ulama musibah bagi umat ini. Berarti ilmu itu diangkat. Musibah bagi umat ini. Allah angkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hingga tatkala sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, orang yang alim, akhirnya manusia mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka, sebagai tokoh mereka. Nah, orang-orang yang seperti inilah fasu'ilu, mereka ditanya fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Kesesatan. Fadallu wa adallu.
mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebab ketergelinciran seorang alim yang dianggap berilmu berarti ketergelinciran umat. Zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran seorang alim berarti ketergelinciran umat ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terlebih kita hidup di akhir zaman. Naam, yang mana di zaman ini sungguh sangat sedikit orang-orang yang berilmu dan terlalu banyak orang-orang yang jahil. Nabi sudah ingatkan, Pak, sayakhruju fi akhiriz zaman, akan keluar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman qaumun, suatu kaum, cirinya bagaimana? Ahdathul asnan, umur mereka ini masih muda-muda, hudathaul sufahaul ahlam, tapi sangat pendek akalnya, jahil, bodoh, yaquluna min khairi qaulil bariyah, dia berucap seolah-olah ucapannya adalah ucapan yang terbaik dari ucapan manusia. Yaqra'unal Qur'an, mereka itu baca Quran, wala yujawizu hanajirahum, tetapi tidak bisa melewati tenggorokan mereka. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti melesatnya panas tembus dari sasarannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya menuntut ilmu kita niatkan dengannya untuk mengangkat kejahilan kita. Untuk mengangkat kejahilan itu, karena kejahilan seperti kata Imam Ibnul Qayyim, daun qatil, dia penyakit yang bisa membunuhmu. Dia penyakit yang bisa membunuhmu. Orang bisa mati gara-gara itu. Apalagi kalau dia merasa bodoh, kemudian tidak mau bertanya. Sementara Nabi mengatakan apa? Syifaul ai as-su'al. Obatnya kebodohan bertanya. Bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ilmu itu dituntut kepada ahlinya. Dituntut kepada ahlinya. Tidak ada istilahnya menuntut ilmu itu otodidak, belajar sendiri, tidak ada, Pak. Bahkan kalau orang yang belajar sendiri, ya, seperti kata para ulama, mangkana syekhuhu kutuban fakana khata'uhu yaglibus sawaba. Siapa yang gurunya cuman buku, maka kesalahannya lebih mendominan daripada benarnya. Tak bisa. Dari dulu para ulama itu kalau nuntut ilmu harus talaki kepada seorang guru. Duduk di hadapan guru, tidak baca sendiri. Kalau baca sendiri bisa salah dia dan tidak ada yang meluruskannya. Mungkin pernah kita dengar kisahnya Hayatus Sauda itu. Jadi dia punya buku, dia baca hadis. Hadisnya bagus dalam Sahih Muslim. Ya, dia baca hadis di situ, al-habbatus sauda syifaun min kulli da illa sam. Biji jintan hitam, habbatus sauda, itu obat segala penyakit kecuali kematian. Jadi konteks hadisnya al-habbatus sauda, pakai huruf ba di situ, al-habbatus sauda, artinya biji jintan hitam. Nah, ternyata di bukunya, ya mungkin bukunya sudah lama, Pak. Di situ ada satu titik. Jadi yang tadinya huruf ba menjadi huruf ya. Nah, sudah beda artinya itu. Al-hayyatus sauda. Dalam bahasa Arab al-hayyatus sauda ular hitam. Nah, jadi terjemahannya ular hitam obat segala penyakit kecuali kematian. Maka dia tangkap ular hitam. Dia makan, matilah dia. Nah, ini mati karena kebodohannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Atau seperti kisah orang itu. Jadi ada juga kisahnya, ada orang setiap kali dia ke masjid, dia selalu bawa pisau sama bawa kampak. Pokoknya kalau pergi ke masjid bawa pisau, bawa kampak. Orang-orang aneh kan melihat dia ini. Kalau ini orang kok pergi ke masjid bawa pisau, bawa kampak.
Ternyata salah paham dengan hadis. Dia baca sendiri hadis itu. Jadi dalam hadis itu disebutkan, jadi kalau mau sholat, ya, fa'tuha bisakinatin wa waqar. Kau datangi sholat itu bisakinatin, dengan tenang, wa waqar, jangan terburu-buru. Dia salah baca, dia baca bisikinin wa fakrin. Beda sudah artinya itu. Bisikinin dengan pisau, datangilah sholat itu dengan membawa pisau dan kampak. Akhirnya dia setiap kali sholat bawa pisau, bawa kampak, karena salah paham. Harusnya yang benarnya bisakinatin wa waqar. Nah ini para jamaah sekalian, gara-gara belajar sendiri. Tidak ada istilahnya belajar sendiri itu. Belajar harus di hadapan guru. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah sekarang bagaimana agar ilmu itu berbuah iman? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmu berbuah iman, maka di sana ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmu bisa berbuah iman, ya, ilmu nanti berbuah iman apabila ilmu tersebut adalah ilman nafi'un, ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah yang bisa membuahkan iman. Kalau yang dituntut itu ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan di sana ada ilmun ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, yang namanya ilmu yang bermanfaat itu ada dua. Bermanfaat dari sisi zatnya, ataukah bermanfaat dari sisi pengaruhnya. Bermanfaat dari sisi zatnya apa maksudnya? Yakni memang dia bermanfaat. Ilmu Quran, ilmu hadis, ini memang asalnya bermanfaat ini. Walaupun yang memiliki ilmu kitab, ilmu sunnah, belum tentu bermanfaat bagi dirinya. Dilihat dulu yang kedua, pengaruhnya. Ilmu yang dia tuntut sudah bagus, ilmu Quran, ilmu hadis, tapi apakah berpengaruh pada dirinya? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan hanya dari sisi zatnya saja, tapi juga harus dari sisi pengaruhnya. Bagaimana pengaruh ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat akan menumbuhkan amalan. Ilmu nanti dikatakan bermanfaat kalau diamalkan. Dan ilmu nanti bermanfaat kalau bisa diajarkan kepada manusia. Ini keterangan dari Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa ilmu kalau tidak diamalkan, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kalau disembunyikan, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Justru bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika? Quran itu, kata Nabi, bisa menjadi hujjah yang membela kamu, atau sebaliknya, dia bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kamu. Kenapa jamaah sekalian? Karena ilmu tidak dia amalkan. Karena ilmu dia sembunyikan. Dia tidak mau ajarkan kepada manusia. Nah, haram hukumnya kalau menyembunyikan ilmu. Bahkan diancam dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nari yaumal qiyamah, maka Allah akan kekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya senantiasa kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sebab ilmu inilah yang akan terus mengalir pahalanya sampai di kuburan.
Ilmu nafi' itu yang bisa menjadi amal jariyah, yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati, Pak. Walaupun kita sudah mati. Hadis yang masyhur itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalih illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. 3 ini diantaranya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Doa yang Nabi senantiasa ucapkan selesai Nabi salat subuh, Pak. Hafal doanya? Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa Nabi tidak pernah tinggalkan, Pak. Senantiasa Nabi ucap selesai sholat subuh. Apa yang Nabi pertama minta? Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar ilmu, karena ilmu itu ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana Nabi minta ilmu yang bermanfaat, Nabi juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat sama tadi dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya dan dari sisi pengaruhnya, ilmu yang tidak bermanfaat juga begitu. Ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi zatnya seperti ilmu perdukunan. Nah, ini memang zatnya tidak bermanfaat. Ilmu filsafat tentang ketuhanan, nah, ini memang tidak bermanfaat. Dari sisi zatnya memang tidak bermanfaat. Atau ilmu tidak bermanfaat dari sisi pengaruhnya. Mungkin zatnya bermanfaat. Dia pelajari Quran, dia pelajari hadis, namun tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Dia tidak amalkan atau dia sembunyikan dari orang lain. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ini para jamaah sekalian. Maka kalau kita menginginkan agar ilmu berbuah iman, maka harus kita lihat ilmu yang kita tuntut ilmu nafi', ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita. Karena memang dasarnya ilmu itu bisa membuahkan iman. Makanya ulama menafsirkan terkait ayat dalam surat yang kita sudah hafalkan bersama, suratul asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Allah perkecualikan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ulama mengatakan illalladzina amanu ay illalladzina alimu, kecuali orang-orang yang berilmu. Iman ditafsirkan dengan ilmu. Kenapa? Karena iman lahirnya dari ilmu. Apa yang mau kita imani kalau kita tidak tahu? Ya kan? Apa yang mau kita imani kalau kita tidak tahu ilmunya? Ya memang dasarnya dari ilmu dulu. Setelah kita tahu ilmunya, baru tumbuh yang namanya iman. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya sangat bagus ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan faidan al-ilmu minal imani bimanzilatir ruhi minal jasadi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kedudukan ilmu dari iman seperti kedudukan ruh bagi jasad. Kedudukan ilmu terhadap iman sama seperti kedudukan ruh bagi jasad. Lihat betapa pentingnya itu. Memang saling berkaitan itu antara ilmu dengan iman. Karena ilmu dasarnya yang bisa membuahkan iman. Dan dia bagaikan apa kata Ibnul Qayyim? Bagaikan ruh bagi jasad. Nah kalau jasad tidak ada ruhnya bagaimana kira-kira? Ya tidak, mati itu ya kan. Jasad itu yang menggerakkan itu ruh kita.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Ruhan min amrina. Dia adalah ruh dari sisi kami. Karena memang sebagaimana ruh itu menghidupkan jasad, ilmu itu bisa menghidupkan manusia, menghidupkan hati yang mati, yang bisa menumbuhkan iman. Karena orang yang tidak beriman hatinya mati. Dengan ilmu Allah hidupkan lagi dia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Wala taqumu syajaratul iman illa ala syakilil ilmi wal ma'rifati. Fal ilmu idan ajallul matalib wa asnal mawahib." Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka tidak mungkin bisa tegak yang namanya pohon keimanan kecuali dibangun di atas batang ilmu dan pengetahuan. Maka ilmu kalau begitu merupakan ajallul matalib, tuntutan yang paling tinggi, yang paling mulia, wa asnal mawahib, dan dia merupakan anugerah yang termulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Sudah masuk isya? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita akan lanjutkan ba'dal isya, ya, kajian terkait masalah bagaimana ilmu bisa membuahkan iman, insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.